Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, pada video kali ini saya mau jawab pertanyaan yang barusan saya baca di YouTube Studio. Kenapa mau saya bahas? Soalnya kalau saya jawab kayaknya cukup menarik ini buat teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa sih saya mengangkat tema ikan hias, khususnya ikan live bearer untuk channel YouTube saya. Jadi gini Sobat Miftah, saya mau jujur nih ke Sobat Miftah yang ada di rumah. Jadi antara ide membuat channel dengan ide membuat farm itu lebih dahulu ide membuat channel. Ya. Memang sebelumnya saya punya ide pengen bikin usaha ya, karena waktu saya ngajar di pondok itu kan saya ngajar itu habis subuh sama habis asar. Jadi kalau dari jam 6 sampai jam 3 itu saya bebas. Ya, biasanya dulu itu saya jualan online obat herbal ya, tapi ya karena ada alasan tertentu saya berhenti usaha itu. Karena saya bingung mau buat usaha apa. Nah, waktu itu ya belum tahu saya bakal bikin usaha ikan hias, itu belum. Nah, kemudian ketika saya lihat-lihat YouTube, ya, saya lihat-lihat YouTube, terus saya juga dulu waktu kecil pernah ternak ikan moli, ya lebih tepatnya sih cuma dipelihara aja tapi jadi banyak gitu loh. Nah, saya iseng tuh cari di YouTube itu ternak moli bagaimana. Terus saya dapat beberapa channel yang isinya membahas tentang beternak ikan moli. Nah, dari situ saya terinspirasi, wah saya kayaknya bisa nih bikin kayak gitu juga. Ya, saya juga dulu kepikiran juga cari duit dari YouTube, dari AdSense. Nah, cuma karena kita bingung cari tema yang ya kita maunya kan yang positif lah, jangan sampai kita ngajarin orang itu yang negatif. Pokoknya jangan sampai saya main YouTube itu malah bukannya manfaat yang diberikan ke orang malah jadi kejelekan gitu, ntar malah kan dosanya ngalir ke kita ketika kita bikin konten YouTube, kita ngajarin yang jelek, kita ngomong kotor didengar sama orang terus menerus ya, selama video itu ditonton yang ada kan malah dosanya ngalir terus ke kita. Makanya ya saya buat itu karena ya itu karena bermanfaat. Terus karena pertimbangan itu kalau misalnya saya buat konten tentang ikan hias itu kayaknya tuh manfaat deh. Makanya saya gimana saya caranya buat channel live bearer ya, caranya saya harus buat farm dulu. Akhirnya saya buat farm, saya buat kolam dulu, 2 kolam yang dari terpal. Waktu itu kalau nggak salah panjangnya itu 2,5 kali 3 meter lebih sih. Itu 2 kolam sama kolam bundar, kolam lele itu yang buat sistem bioflok itu yang diameter 2 meter. Kalau itu beli, kalau kolam terpalnya itu bikin. Nah, waktu itu langsung saya terapin tuh apa yang saya pelajarin di YouTube. Cuma di YouTube waktu itu diajarinnya itu pakai tudung saji, tapi saya ganti pakai jaring. Saya buat jaring bentuk kubus, terus saya ikat di kolam, saya taruh tebar indukannya di situ. Dan alhamdulillah ternyata ikannya berhasil jadi banyak, terus sampai besar, sampai bisa saya jual. Ya, jadi saya jualnya dulu tuh pedagang-pedagang itu ke rumah saya ngambil ikan. Sama ya ada lah anak kecil beli ngecer, beli beli satu, beli dua gitu ya ada. Nah, pas saya sudah yakin bener-bener kalau saya berhasil nih ternaknya, barulah saya buat eh, video yang membahas tutorial ternak, kemudian bagaimana cara pemasaran, terus saya ngevlog ketika saya manen juga. Terus nggak disangka-sangka ternyata banyak yang nonton ketika itu ya, yang nonton tuh banyak sampai saya itu dapat 1.000 subscriber itu kalau nggak salah itu 2 bulan ya, 2 bulan saya dapat 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Terus di bulan ketiga monetisasinya aktif ya. Nah, pas sudah aktif ya udah
saya terus tuh bahas ikan moli, nge-review jenis moli, kemudian bikin video tutorial, bikin video ya tips-tips lah seputar ternak ikan moli. Jadi gitu Sobat Miftah, latar belakang saya membuat channel Miftah Ar-Rahman ini. Nah terus kenapa kok saya jadi bahas ikan gapi juga. Jadi dulu awal-awal saya mengembangkan channel Miftah Ar-Rahman, yang saya bahas itu cuma ikan moli sama ikan plati. Gapi ada tapi ya gapi cendolan, ya gapi biasa. Nah, mulai saya kenal gapi yang kualitas, yang ada strainnya, terus dijualnya ternyata harganya tinggi, itu saya tahunya itu dari Bang Gapi. Ya, dari Bang Gapi, YouTuber Bang Gapi ya. Mungkin Sobat Miftah sering tonton juga video-videonya. Nah, jadi awal saya kenal Gapi kualitas itu ya dari Bang Gapi itu. Ya dari saya unboxing ikannya, kemudian saya ngevlog ke sana ke tempatnya dia. Itu saya jadi baru tahu ada ikan gapi yang harganya ya ada yang 100.000, ada yang 200.000, itu ya saya baru tahu itu dari dia. Nah, setelah itu saya bahas juga gapi dan alhamdulillah ternyata responnya juga lumayan positif ya dari teman-teman. Jadi intinya saya tuh bahas ya live bearer yang bisa saya jangkau ya. Kalau misalnya sementara ini kan live bearer yang bisa saya jangkau kan ya cuma Molly, terus kelas-kelas Hipoporus, terus Gapi, terus Endler. Untuk live bearer lainnya saya belum bisa bahas karena ya bahannya nggak ada. Jadi gitu ya Sobat Miftah alasan kenapa saya membuat channel. Jadi intinya saya terinspirasi dari channel YouTube juga. Terus konsep YouTuber seperti ini ya dengan saya pasang muka ketika saya bikin video itu yang saya jadikan inspirasi waktu itu adalah channel DIY Gembel. Ya, channel DIY Gembel itu yang saya jadikan inspirasi waktu itu. Bahkan saya waktu itu pernah telepon beliau, saya konsultasi gimana caranya mengembangkan channel. Waktu itu dikasih tahu tips-tipsnya bagaimana ngomongnya, kemudian waktu uploadnya, berapa video yang harus diupload. Ya, intinya gitulah, bagaimana kita supaya menarik orang supaya subscribe ke channel kita. Itu saya dapat dari Bang DIY Gembel ya. Tuh. Dulu itu saya belum menjadikan channel saya itu sebagai media buat jualan dulu, belum. Nah, semenjak saya ternak gapi, kemudian banyak teman-teman yang mau beli ikan gapi, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengirim ikan. Ya, memberanikan diri untuk menerima orderan. Satu orderan itu, orderan pertama yang saya terima adalah, saya ingat namanya itu Mas Chandra, itu orang Lampung. Itu orderan pertama yang saya terima, kemudian saya kirim, dan ternyata sampai ikannya hidup. Nah, semenjak itu saya coba kirim lagi, setiap ada orang mau beli saya layanin, saya kirim sampai sekarang. Jadi intinya kenapa saya jadikan kenapa channel YouTube saya membahas ikan live mirror, ya intinya itu untuk usaha, ya untuk media usaha. Maksud saya nge-share ini tuh maksudnya apa? Jadi gini Sobat Miftah, ternyata hewan-hewan yang di situ tuh ada penghobinya, ya baik itu ikan hias atau misalnya ayam, ya ayam serama atau burung atau reptil atau ya hewan-hewan lain lah. Itu kalau kita bahas di YouTube kemudian banyak yang nonton, ternyata itu mempermudah kita untuk menjual ya ikan-ikan kita, menjual peliharaan-peliharaan kita. Karena setiap hari kan kita bahas, ya setiap hari kita bahas, terus banyak orang yang ngikutin juga, banyak orang yang terinspirasi, akhirnya dia juga mau ikut juga ternak. Nah itu jadinya belinya tuh ke kita. Jadi intinya tuh channel YouTube itu secara nggak langsung sebagai katalog produk-produk kita, sama upaya kita selama ini membuat channel YouTube ini ya dalam rangka memasarkan ikan-ikan kita. Ya, jadi bisa dibilang ketika kita review ikan itu kita sedang ya menceritakan produk kita gitu loh. Ini loh ikan saya. Dan video-video saya secara keseluruhan itu yang arahnya ya ke sana terus. Arahnya ya menjual ikan saya tuh begitu. Makanya semisal teman-teman nih punya hobi apa
baik itu hobi produksi kura-kura atau produksi ikan konsumsi atau sama seperti saya produksi ikan gapi, itu ya dibuatlah channelnya, nggak apa-apa, dibuat aja channelnya, dibahas aja. Nah, dengan membuat channel seperti itu nanti banyak yang nonton, nanti orang itu bisa beli ke teman-teman. Jadi gitu. Intinya channel YouTube sebagai media untuk berjualan. Daripada kita ngiklan produk kita di TV atau di surat kabar di radio itu berbayar. Nah, YouTube ini kan nggak bayar. Kita cuma modal akun Gmail aja, kita buat video, kita upload, ya itu udah bisa jadi media untuk kita mengiklankan produk-produk kita. Jadi gitu Sobat Miftah. Alasan kenapa saya mengangkat alasan kenapa saya mengangkat tema ikan live bearer dalam video-video saya, ya karena saya kan usahanya ini ya supaya dagangan saya laris, ya saya bahas terus. Dan ngefek banget nih Sobat Miftah ketika kita nggak ngupload. Saya pernah nggak ngupload itu 1 bulan, pernah. Itu yang ngefek ternyata ke penjualan ikan. Jadi video-video kita tuh nggak naik nanti. Ya video-video lawas kita tuh nggak direkomendasikan YouTube. Makanya kalau di YouTube itu maksimal banget paling lama itu seminggu. Ya minimal 1. Syukur-syukur bisa lebih ya. Kalau lagi semangat sih biasanya saya bisa setiap hari. Tapi kalau misalnya sekarang-sekarang ya paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, buat teman-teman yang baru mulai membuat channel YouTube yang membahas tentang ya apapun termasuk ikan live bearer, saran saya diusahakan kalau awal-awal ya. Kalau saya dulu pengalaman saya 1 hari itu saya buat 3 video. Ya 1 hari saya buat 3 video. Nah, itu tuh cepat banget naiknya, 2 bulan itu naik. Ya, karena waktu tontonnya juga cepat ditempuh karena 4000 jam itu kalau video kita cuma 1, kemudian nguploadnya juga seminggu sekali, ya pasti bakal lama banget naiknya. Jadi gitu aja Sobat Miftah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Masih banyaklah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.